Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke, kali ini aku bakalan nge-review jurnal tentang pengaruh konsentrasi serbuk biosida pelepah pisang kepok pada pertumbuhan biji kacang hijau secara in vitro. Nah, review kali ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kultur Jaringan. And this is about me, nama aku Reisha Mayasita, aku mahasiswa semester 4 program studi Agribisnis Hortikultura, jurusan pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kita masuk ke jurnal yang akan kita review. Nama jurnalnya adalah artikel pemakalah paralel dengan judul Pengaruh Konsentrasi Serbuk Biosida Pelepah Pisang Kepok pada Pertumbuhan Biji Kacang Hijau secara in vitro. Volumenya adalah volume 9 dan diterbitkan pada tahun 2019 dengan penulis Dea Widya Indrajaya Wardani dan Tri Astuti Rahayu. Review ini aku buat pada tanggal 17 Mei 2024 dengan pereview aku sendiri, Reisha Mayasita. Next, kita masuk ke pendahuluan. Jurnal ini membahas penggunaan serbuk biosida pelepah pisang kepok dan ekstrak pelepah pisang kepok dalam media kultur jaringan untuk mencegah kontaminasi dan mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 0,45% dari serbuk dan ekstrak tersebut efektif dalam mencegah kontaminasi tanpa menghambat pertumbuhan biji kacang hijau. Kesimpulannya, penggunaan serbuk biosida pelepah pisang kepok sebesar 0,45% dapat menjadi solusi untuk mengurangi kontaminasi dalam media kultur jaringan dan mempromosikan pertumbuhan kacang hijau. Kita masuk ke latar belakang ya teman-teman. Nah, tanaman pisang sering ditemui di lingkungan masyarakat yang biasanya hanya dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi dan daunnya sebagai pembungkus makanan, tanpa disadari bahwa terdapat kandungan saponin, flavonoid, dan tanin. Kandungan senyawa tanin memiliki manfaat sebagai antibakteri dan antivirus. Bagian dari pisang kepok yang dapat berpotensi menghambat mikroba adalah akar, bonggol, pelepah daun, dan juga jantung pisangnya, yang memiliki antibakteri terhadap bakteri yang diuji dengan bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan Escherichia coli pada ATCC 252922. Organ pelepah pisang mengandung senyawa fanol seperti saponin yang tinggi, mampu menghambat pertumbuhan koloni bakteri. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan teknik in vitro adalah adanya kontaminasi mikroorganisme yang dapat menyerang eksplan sehingga menghambat pertumbuhan eksplan. Apabila eksplan mengalami kontaminasi, maka eksplan akan membusuk dan mati. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan terhadap kontaminasi dengan penambahan fungisida, bakterisida, antibiotik, dan juga biosida ke dalam media tanam untuk mencegah timbulnya kontaminasi. Biosida ini jauh lebih aman dibanding pestisida karena tidak membahayakan makhluk hidup lain. Plant Preparative Mixture atau PPM merupakan biosida kimiawi berspektrum luas yang mengandung senyawa aktif seperti isotiazol yang berfungsi sebagai pencegah kontaminasi dari mikroorganisme jamur. Diperlukan adanya inovasi untuk menggantikan penggunaan PPM karena harga PPM mahal. Terdapat kandungan kimia dan juga persediaan stok yang terbatas. Inovasi yang dapat dilakukan untuk menggantikan PPM adalah dengan menggunakan ekstrak pelepah pisang kepok yang memiliki potensi sebagai biosida yang dibuat dalam bentuk serbuk untuk menghambat kontaminasi pada eksplan. Penggunaan serbuk biosida pelepah pisang kepok dapat membuat media tanam dan biji kacang hijau diharapkan mampu mencegah kontaminasi tanpa menghambat pertumbuhan dari biji kacang hijau itu sendiri. Nah, biosida itu apa sih teman-teman? Biosida adalah zat kimia atau mikroorganisme yang dimaksudkan untuk menghancurkan, menghalangi, membuat tidak berbahaya atau
menggunakan efek pengendalian pada organisme yang berbahaya. Jadi, fungsinya biosida ini adalah untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya pada suatu objek yang akan diberikan biosida tersebut. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kultur jaringan. Yang pertama, media yang sesuai dengan eksplan, tentunya. Teknik sterilisasi yang tepat untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT pada. Next, metode penelitian. Waktu penelitian bertempatan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2018 sampai Januari 2019. Kemudian tempatnya ada di Laboratorium Kimia Dasar Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan data dilakukan menggunakan teknik maserasi dan evaporasi serta menggunakan alat waterbed untuk dapat menghasilkan serbuk biosida yang dicampur ke dalam laktosa agar mendapatkan tekstur seperti serbuk hingga mudah penggunaan dalam pembuatan media tanam. Nah, metode penelitiannya menggunakan rancangan acak atau RAL dengan satu faktor perlakuan yaitu konsentrasi serbuk pelepah pisang kepok dengan konsentrasi 0,30%, 0,35% dan 0,40% serta 0,45%. Setiap perlakuan terdiri dari 6 pengulangan. Ekstraksi pelepah pisang kepok dilakukan dengan metode meserasi menggunakan pelarut etanol dengan perbandingan 1:10 untuk perbandingan pelepah pisang dengan pelarut. Observasi dilakukan terhadap pertumbuhan biji kacang hijau termasuk jumlah daun, tinggi kecambah, dan jumlah akar. Data pertumbuhan biji dianalisis menggunakan ANOVA, dan jika terdapat pengaruh dilakukan uji Kruskal-Wallis. Kita masuk ke hasil dan pembahasan ya teman-teman. Nah, ini hasil dari presentase media yang terkontaminasi. Dapat dilihat di sini presentase media yang tidak terkontaminasi. Nah, ini adalah presentasenya. Ini pembahasannya teman-teman. Penggunaan biosida berpengaruh terhadap presentase terjadinya kontaminasi pada media kultur jaringan. Media kultur paling baik adalah media dengan penambahan serbuk biosida pelepah pisang kepok positif P1K3 0,35% dan P1K4 0,45%. Karena presentase media yang tidak terkontaminasi hampir sama dengan kontrol positif sebesar 100%, sedangkan presentase paling rendah pada penggunaan biosida yaitu serbuk pelepah pisang kepok P1K1 dengan konsentrasi 0,30% dengan persentase media yang tidak terkontaminasi sebesar 16%. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan satu faktor perlakuan, yaitu sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, observasi lanjutan dilakukan terhadap pertumbuhan biji kacang hijau termasuk tinggi batang, jumlah daun, dan jumlah akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 0,45% dari serbuk biosida pelepah pisang kepok mampu mencegah kontaminasi media kultur jaringan dengan persentase media tidak terkontaminasi mencapai 100%. Selain itu, kontaminasi 0,45% dari ekstrak pelepah pisang kepok juga efektif dalam mencegah kontaminasi tanpa menghambat pertumbuhan kacang hijau. Jadi teman-teman, di sini penggunaan ekstrak pisang kepok tadi sebanyak 0,45% itu efektif untuk mencegah kontaminasi sebesar 100%. Jadi ketika teman-teman nanti ingin mencoba merealisasikan penelitian ini dapat dicoba untuk konsentrasinya 0,45% karena dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsentrasi tersebut dapat mencegah kontaminan sebanyak 100%. Hasil analisis menunjukkan perlakuan P1K4 dengan konsentrasi serbuk biosida 0,45% memiliki pertumbuhan biji kacang hijau yang paling pesat, hampir sama dengan kontrol positif
yang menggunakan ppm. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan serbuk biosida pelapa pisang kepok dengan konsentrasi 0,45% dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi kontaminasi dalam media kultur jaringan. Teman-teman tadi sebelumnya masih ingat nggak kalau ppm adalah zat yang digunakan untuk mengontrol kontaminasi dan juga mengefektifkan pertumbuhan. Tapi karena harganya yang cukup mahal dan kelangkaannya, kita harus membuat inovasi. Nah, ternyata inovasinya berhasil dengan menggunakan serbuk pelapa pisang kepok sebanyak 0,45%. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode kultur jaringan tanaman yang lebih efisien dan efektif dalam mencegah kontaminasi. Dengan demikian, penggunaan serbuk biosida pelapa pisang kepok dapat menjadi alternatif yang potensial untuk menggantikan penggunaan ppm dalam teknik kultur jaringan tanaman. Expand biji kacang hijau direndam dengan deterjen dan larutan Clorox sebelum ditanam dalam media yang telah disiapkan. Selanjutnya, expand ditanam pada media tanam yang sesuai dengan perlakuan yang akan dilakukan dan diamati selama 1 minggu di ruang inkubasi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kontaminasi dalam kultur jaringan antara lain adalah proses sterilisasi, alat, bahan, dan ruangan, jenis media tanam yang digunakan, kondisi eksplan, dan juga adanya kontaminasi yang menghambat pertumbuhan biji kacang hijau. Kesimpulannya, penggunaan serbuk biosida pelapa pisang kepok dengan konsentrasi 0,45% dan ekstrak pelapa pisang kepok pada kultur jaringan mampu mencegah kontaminasi tanpa menghambat pertumbuhan kacang hijau. Konsentrasi 0,45% dari kedua bahan tersebut efektif mengurangi kontaminasi dan mempromosikan pertumbuhan biji kacang hijau. Metode penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan dan 6 kali pengulangan. Thank you. Semoga ilmu yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.